Kalau ini yang jalurnya WCDMA, gitu ya. Kemudian ini yang jalurnya 3GPP. 3GPP itu dulu mengeluarkan untuk DMA 2000, 1X gitu ya, terus FDO. Dulu mungkin kamu nggak ya, masih merasakan nggak ada FDO ya, FDO rilis 0, kemudian rilis B gitu ya, ref B rilis. Nah, ini masuk ke UMB. Nah, kita lihat perkembangannya, ternyata sekarang perkembangannya itu yang ini. Nah, di LTE. Ya, ini dia kalau yang LTE Advance itu IMT Advance 4G. Ini di ITU ada rekomendasinya. Nah, kalau kita lihat dari evolusi dari mobile standar, ya, ini yang dikeluarkan oleh 3GPP, ini ada Qualcomm, kemudian ini oleh Cina, ini oleh IEEE. Kalau yang 3GPP, ya, itu kariernya itu menggunakan AT&T, ya, AT&T Mobile US, majority of global carriers. Kemudian kalau ini yang Qualcomm, ini yang Cina Mobile. Nah, untuk yang 2G, ya, digital 2G itu kan mengklaim bisa digital dan data service, ya. Nah, GSM itu 2G, JPRS itu 2,5G, Edge itu adalah 2,75G. Nah, Qualcomm itu mengeluarkan CDMA 1. Istilahnya dulu CDMA 1X 2000 ya di sini. Nah, kemudian rilis yang 3G itu dia bisa at least sampai 200 kbps. Ya. Kalau iPhone 4 dia currently deliver sampai 7,2 megabit per second untuk downlink dan 5,8 megabit per second untuk uplink, gitu ya. Nah, 3GPP ini mengeluarkan beberapa rilis, ya. Ada rilis 4 itu UMTS 3G, ya. Kemudian ada yang standarisasi, 3GPP mengeluarkan rilis 5 itu tentang HSD 3G, ya. Itu bisa 21 megabit per second untuk downlinknya. Rilis 6 itu UPA 3,5G, ya, dia bisa sampai 5,8 megabit per second untuk uplink. Kemudian rilis 7 itu adalah HSPA plus 3G. Nah, rilis 89 itu LTE 3,9G. Nah, sekarang yang kita rasakan LTE itu masih yang 3,9G. Jadi yang rilis 8, 9. Rilis 8 dan 9. Nah, 4G yang at least yang mampu sampai 100 megabit per second, yang IP base itu sebenarnya dikeluarkan oleh rilis 10. Yaitu standarisasinya adalah LTE Advance. Kita masih sampai di sini. Nah, belum sampai di sini. Yang tahun berapa ya F2 Rev 0 itu? 2012 mungkin ya, masih sekitar itu. Kemudian ada F2 Rev A, kemudian ada F2 Rev C yang Ultra Mobile Broadband. Ya, dia ini. Dia mengalahkan dari WiMAX. Dia spin moving to WiMAX. Jadi dia bergeraknya itu dia mau mengalahkan WiMAX. Gitu ya. Kemudian ini yang Cina Mobile, ya. Dia mengeluarkan TD-SC DMA. Jadi di Cina itu dia punya standar sendiri. Tidak menggunakan standar-standar yang dikeluarkan di Eropa maupun di Amerika. Kemudian ada TD-LTE. Nah,
dia langsung melompat ke sini. Nah, kemudian IEEE itu mengeluarkan WiMAX 3,9G, ya, klaimnya sampai 4 Mbps. Kemudian ini adalah WiMAX 4G. Nah, dulu pernah sempat ya, apakah akan mengadopsi yang punya 3GPP atau yang punya IEEE. Ternyata di Indonesia regulasinya 3GPP yang kita menganut yang punya 3GPP yang rilis 8 sampai rilis 9. Ya, dulu teknologi ini semua sudah masuk karena WCDMA itu juga acuannya dari teknologi CDMA. Gitu ya. Ini jadi standarnya 3GPP, Qualcomm, Cina. Kalau Cina memang dari dulu dia punya standar sendiri dalam riset dan ini ya. Nah, Indonesia itu mengikuti yang Eropa gitu ya. Kita menggunakan standarnya 3GPP. Sehingga di Indonesia keluar yang LTE 3,9G. Jadi yang kita nikmati sekarang itu adalah LTE yang masih 3,9G. Karena yang betul-betul LTE itu adalah yang rilis 10. Ya, kita belum nyampe ke sini. Yang sampai 100 mega, betul-betul 100 mega. Nah, di sini kita lihat jadi tadi ada 3GPP, ada IEEE, kemudian ada 3GPP2. Jadi awalnya di generasi kedua, second generation, itu 3GPP kan mengeluarkan GSM, GPRS, kemudian H. Ya. Kemudian di sini untuk generasi ketiga, kisaran 2010, itu ini Cina memang punya standar sendiri. Kemudian di sini 3GPP mengeluarkan standar UMTS, HSDPA, USPA, HSPA, rilis 7 ya, HSPA rilis 8. Jadi nanti kalau ketemu istilah 3GPP R berapa ya, R8, berarti itu artinya rilis ini. Jadi detailnya ini tentang basic GSM seperti apa, perangkatnya seperti apa, ya di sini kan ada featuresnya seperti apa, itu semuanya terangkum dalam 3GPP rilis ini. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, kalau dari GSM rilisnya itu 96, 97, 98, 99 itu 3G UMTS. Kemudian rilis 4, 5 itu masuk ke UMTS, 6 itu perkembangannya ke sini HSUPA ya. Kemudian rilis 7 improvement dari GUS, VoIP, SPA Plus ya. Kemudian rilis 8 itu sudah masuk ke LTE. 89 ini LTE ya. 8 itu Introduction to LTE, SAE. SAE itu adalah arsitekturnya ya. Jadi arsitekturnya di LTE itu kita sebut sebagai SAE. Kemudian sudah pakai OFDM, MIMO, dual cell, rilis 9. Ini sudah ada gini ya, berarti antara LTE dan WiMAX sudah bisa berkomunikasi. Kemudian UMTS interoperability, dual cell HSDPA ya dengan with MIMO ya. Kemudian ini adalah LTE HENB not B gitu ya. Kemudian rilis 10, 11 ini sudah masuk ke LTE Advance. Jadi LTE yang sesungguhnya gitu ya. Saya bilang tadi LTE yang sekarang itu adalah 3,9G ya. Rasa-rasa LTE gitu ya. Menuju kalau 10, 11 memang sudah LTE Advance. Jadi the real LTE yang 4G. Kemudian rilis 12
Nah ini rilis 13, 14, 15, 12, 15 ini sudah dituding ini ya. Di 5G. Nah ini yang dirilis 8, yang 9, ini rilis 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini sudah menuju yang 5G. Kita tahu 5G kan tujuannya untuk yang D2D, IoT, itu yang rilis 12, 13, 14. Rilis 11, 9, 10, 11, ini yang LTE ya. Ya ini yang LTE Advance. Nah ini kita lihat sistemnya, di sini sudah EPC. EPC itu involve paket core, ya sudah involve, sudah jadi satu gitu ya. Kemudian ini sudah MBMB, localization based service, karena dia sudah femtocell, jadi selnya sangat kecil-kecil gitu ya. Ini untuk emergency SON ya. Kemudian ini VO apa ini enggak kok cool banget. VO ya. Oke. Nah ini 5G itu sebenarnya nanti ke G2D, IoT itu sebenarnya arahnya nanti pada 5G seperti itu ya. Karena 5G itu kecepatannya tinggi, real time gitu ya. Jadi kalau D2D itu lebih efektif ya, lebih baik kinerjanya. Nah, kriteria kalau kita katakan dia LTE, kriteria LTE berdasarkan 3GPP itu yang pertama adalah data rate downlink puncak itu sampai 100 megasekund saat pengguna bergerak cepat dan saat bergerak pelan atau diam. Sedangkan untuk uplink data rate puncak itu adalah 50 megabit per sekon. Itu dikatakan dia sudah LTE. Delay-nya berkurang hingga 10 milisekund. Efisiensi spektrum meningkat 2-4 kali lipat dari teknologi 3,5G HSPA rilis 6. Ini harus sudah tahu ya. Kalau saya bilang HSPA rilis berapa gitu, sudah tahu ya. Harus tahu. Bukan harus benar ya, pekerjaanmu juga itu lah gitu ya. Harus seperti apa perangkatnya, itu semua ada di sini. Kemudian sistem yang hemat biaya dari HSPA LTE, meningkatkan layanan broadcast menggunakan paket switch sehingga memungkinkan sistem mengadopsi IP secara menyeluruh. Bandwidth yang fleksibel mulai 1,4 mega, 3 mega, 5 mega, 10 mega hingga 20 mega. Nah, jadi kita lihat mana yang dipakai. Berbagai spektrum frekuensi baik berpasangan, pair atau tidak berpasangan, unpaired. Jadi kinerja tidak dipengaruhi working dengan sistem 3GPP maupun sistem non 3GPP yang sudah ada. Ya. LTE itu bisa bekerja sama baik dengan WiMAX ya, atau dengan standarisasi yang lain gitu loh. Kalau WiMAX itu kan bukan 3GPP ya, dia standarisasi yang dikeluarkan oleh IEEE. Kalau bisa internet work, maka dia masuk kriteria LTE. Kalau dulu kan antara GSM
ya, antara jalurnya seluler dengan jalurnya CDMA itu kan beda, sehingga nggak bisa internet walking, nggak bisa saya punya GSM dan bekerja di jaringannya CDMA kan nggak bisa, karena pesawatnya kalau CDMA sendiri, ya GSM sendiri kan gitu. Tetapi untuk yang LTE itu rilis 8 sudah mengeluarkan bahwa dia bisa bekerja atau interlocking pada sistem atau standarisasi yang dikeluarkan on 3GPP. Ini adalah evaluasi flat arsitektur dari 3GPP UMTS menuju LTE. Ya, kalau UMTS yang rilis 6 itu not B, ya. UMTS istilahnya not B ya. Kalau yang uji itu kan masih apa? BTS, ya. Sebentar saya tak ngambil charger dulu sebentar ya nak. BTS ya. Ini adalah BTS. Ya, ini BTS. Kalau 3G UMTS itu sudah not B. Ya, ini kan BTS, kemudian ini BSC, kemudian naik SC, naik lagi itu ya. Ini yang 2G. Nah, bisa kamu lihat nanti strukturnya ya. Ini naik lagi. Sehingga di sini perangkatnya lebih banyak. Untuk 2G nanti perangkatnya lebih banyak. Nah, untuk yang 3G, ya ini yang maka istilah BTS itu digantikan oleh not B. Kemudian antara BSC dan MSC itu digabung jadi satu menjadi RNC. RNC nanti ke SGSN, kemudian ini ke GGSN. Ya, kalau untuk yang rilis 7, ya ini dibagi dua, ada yang lewat SGSN, ya kemudian ada yang direct tunnel ke GGSN, gitu ya. Ada yang ke sini, ada yang direct ke sini. Kemudian ini istilahnya menjadi not B. Oh, tetap not B ya, tetap not B. Hanya ada direct tunnel. Nah, ke rilis 7 tadi ya, HSPA direct tunnel ini tadi akhirnya ini dijadikan satu, RNC plus not B. Ya, jadi RNC-nya dijadikan satu dengan not B. Jadi not B itu memiliki fungsi RNC. Maka di sini SGSN kemudian juga sama direct tunnel. Ini yang rilis 7. Jadi ini dijadikan satu. Kemudian yang LTE, SAE, ya, SAE itu istilahnya di LTE ya. Ini menjadi E-not B. Ya, kemudian menjadi namanya adalah MME dan SAE gateway. Oh, ini sudah gateway pakai IP core ya. Sudah IP core. Nah, ini bisa dilihat perubahannya dari BTS. Kalau ini komponennya banyak ya, BSC itu nanti ada beberapa, ada LR, ada ini ya. Kan fungsinya di rilis 6, 7, terus disederhanakan lagi dengan istilahnya adalah E-not B. Dari BTS menjadi not B, ya, kemudian menjadi E-not B. Kalau E-not B ini ya, not B itu not B plus RNI sudah. Ini adalah control plane, ini user. Jadi user itu ke sana ya.
Nah, ini penyederhanaan network dari UMTS ke LTE, ya. Jadi NodeB dan RNC tadi jadi satu, ya. Kemudian ini SGSN dan GGSN ini jadi satu juga di gateway. Jadi dari 4 layer menjadi 2 layer. Involve GGSN dan dengan mengintegrasikan ke SGW, ya, memindahkan fungsi dari SGSN pada SGW, RNC evolusi ke RRN pada IP distributed network, RNC berpindah fungsi ini ya pada SGW dan inode. Ya. SGW itu adalah serving gateway, MME itu mobility management entity, ya. Ini biasanya pengalamatan dan lain-lain itu masuk di MME, ya. Kemudian node B itu adalah involve node B. Involve node B, node B. Involve sudah dijadikan kartu, makanya namanya gitu ya. Tadi ini akan node B plus NC jadi satu, jadi node B. Nah, ini 2G 3G vs 4G LTE. Kalau 2G 3G ini 4G tadi, ini S ya. BTS dihubungkan ke BSC itu pakai ABIS gitu ya, namanya ABIS. Perangkat yang mengkoneksi, kemudian naik ke SNGW, kemudian MSS untuk core dan circuit switch-nya. Kontrol ini adalah controllernya. Kalau untuk yang 3G tadi kan jadi node B, ya, karena BSC tadi masuk ke, kemudian masuk NGW atau SGN. Nah, ini bisa jadi satu ya. Ini bisa jadi satu. Jadi core netnya jadi satu. Ya. Nah, di LTE udah beda lagi. Gitu ya. Tadi node B RNC-nya di involve jadi satu. Kemudian pada sisi core-nya itu menjadi MME, SGW, sehingga sebenarnya peralihan dari 3G ke 4G itu butuh biaya sangat besar. Karena apa? Karena sudah berubah total ya, sudah berubah total. Kalau ke 2G ke 3G itu kan masih ini ya, masih bisa ini dan ini disambungkan dengan GB ya. Ini adalah ininya ya, protokolnya ya. Kalau RNC itu dengan IUCS, EU Circuit Switch ya. Kalau ini paket switch IUPS, ini protokolnya masih bisa. Tetapi kalau sudah masuk ke 4G, ini sudah beda sistemnya. Sehingga kadang-kadang ada dua, apakah kita mau the real 4G ataukah kita masih gandeng 3G atau ya, jadi gandeng itu artinya kita masih menggunakan sistemnya 2G. Gitu ya. Itu yang kadang-kadang setiap negara punya policy yang berbeda-beda. Kalau mau membangun 4G yang the real 4G ya berarti kita harus membangun sistem 4G yang tersendiri gitu ya, karena semuanya sudah berubah, sistemnya sudah berubah, perangkatnya sudah berubah gitu ya. Ataukah kita masih menggandeng saudara lama kita gitu ya, 3G gitu ya. Nah, itu pilihan yang sulit. Karena apa? Kalau kita mau 4G yang sesungguhnya, nah itu tadi konsekuensinya. Nah, di Indonesia itu masih menggandeng saudara tua gitu ya. Jadi kita membangun sistem 4G masih
membiarkan atau masih menggunakan komponen-komponen 3G gitu ya. Gitu. Nah, kita tahu bahwa kalau mau membangun 4G yang the real 4G itu memang biayanya cukup besar. Karena apa? Semuanya sudah berbeda, different gitu ya. Baik untuk perangkat, sistemnya, karena untuk yang 4G memang sudah benar-benar IP core network gitu. Radio access networknya itu sudah based on IP semua. Nah, itu memang menjadi simalakama gitu ya buat orang Telkom sendiri. Sebenarnya IT itu lahir dari orang Telkom gitu ya. Dulu dunia telekomunikasi itu sangat-sangat merajai gitu ya. Semua riset-riset di bidang telekomunikasi itu sangat merajai dulu kala gitu ya. Kemudian orang Telkom ingin menyederhanakan, asal muasalnya seperti itu. Jadi orang Telkom ingin ingin menyederhanakan, ingin mempermudah dengan konsep pemrograman kan gitu ya, dengan proses jaringan, sehingga muncullah orang-orang IT gitu ya, munculnya orang-orang IT. Nah, sekarang perkembangannya justru IT yang melesat dengan cepat gitu ya. Akhirnya yang Telkom sendiri kadang-kadang jadi kalah sama IT kan gitu ya. Padahal dulu ilmu yang luar biasa itu adalah telekomunikasi gitu ya. Bagaimana membangun suatu jaringan telekomunikasi dengan perangkat yang luar biasa dan standarisasi yang luar biasa. Telkom ingin pekerjaannya mudah, maka dia menggunakan pemrograman gitu. Orang Telkom sendiri yang gitu ya, membangkitkan dunia IT kan gitu ya. Karena ingin lebih mudah, ingin lebih cepat, ingin lebih sungguhnya gitu ya. Nah, itu sendiri yang sekarang merakan dunia telekomunikasi akhirnya. Akhirnya dunia telekomunikasi juga dengan adanya jaringan IP semuanya, orang komunikasi juga ini ya, agak terpuruk, komunikasi agak terpuruk gitu ya. Semuanya diasai oleh ini. Tapi nggak boleh berkecil hati, karena apa? Telekomunikasi itu berada di layer 1, 2, dan 3. Ya kan? Kita di dunia telekomunikasi berada di layer 1 dan 3, di OSI layer gitu ya. Di physical layer, di data link, maupun di control layer kan gitu ya. Kita di layer kita di 1, 2, 3. Orang IT nggak bisa masuk ke layer 1. Dia berada di layer 3 ke atas gitu ya. Nah, itu yang masih menjadi kelebihannya orang telekomunikasi. Seperti itu. Telekomunikasi sebenarnya luar biasa. Orang belajar telekomunikasi luar biasa. Bahkan sejarahnya prodi IT Defense itu adalah anaknya prodi Telkom. Ya, karena apa? IT itu semuanya lahir dari prodi Telkom. Kalau prodi LK memang kan sudah berbeda ya, sudah different bidangnya gitu. Telekomunikasi ya seperti itu. Makanya kenapa dulu JICA pada saat mendirikan PENS yang dipilih adalah elektronika dan telekomunikasi. Kalau kamu tahu sejarahnya kan Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi, PET gitu ya. Tahun 88, 89. Ya kan? IT itu baru lahir di tahun berapa ya? 2000-an di PENS itu. Gitu ya. Karena apa?
ya telekomunikasi itu memang prospeknya sangat luar biasa. Ya, itulah ini ya, itulah perkembangan ini ya, perkembangan dunia telekomunikasi saat ini. Tapi nggak boleh berkecil hati karena telekomunikasi itu kita bermain di layer 3 layer gitu ya. Layer 1, layer 2, layer 3. Kita mau masuk ke layer konten bisa. Kalian belajar ke layer konten bisa, tapi yang belajar di layer konten belum tentu bisa masuk ke layer 1. Seperti itu. Jadi itulah kehebatan orang telekomunikasi. Ya, jadi orang telekomunikasi itu sebenarnya begitu luar biasa gitu ya. Oke, ini ada yang ditanyakan. Ini slide saya sampai berapa nih buahnya? Ini slide saya untuk ngajak sertifikasi anak-anak yang mau lulus itu ya, yang jaringan akses. Nah, kita kan punya sertifikasi untuk jaringan akses dan sertifikasi untuk kalau jaringan akses itu biasanya untuk D4 ya. Kalau yang core biasanya bagaimana melihat performansi jaringan. Kalau yang di D4 ini ke sini gitu ya. Ini memang speknya untuk D4 gitu ya. Tapi nggak boleh berkecil hati karena D4 itu justru tidak ada mata kuliah membahas spesifik tentang seluler. Ya. Jadi kurikulum 2016 itu kemarin pada saat saya jadi kaprodi kemarin itu memang kita mau memasukkan seluler ini sebagai salah satu bidang di ini, bidang apa ya, keahliannya mahasiswa gitu ya. Kalau yang di D4 masih campur-campur belum spesifik. Saya kurang tahu kelihatannya nanti kurikulum baru yang D4 mereka juga mau memasukkan yang seluler ini sebagai salah satu bidang keahlian ya. Sudah ada tuh enak. Break sebentar ya.